ini penting juga menurut kami, kita perlu bahas ini di sini ya, di live IG-nya atau podcast ya, bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo rekan pajak, senang sekali bisa menyapa di siang menjelang sore hari ini Pak ya. Kami dari tim penyuluhan WDJP Aceh di podcast Haba Pajak, Mandu-mandu Pajak Haba Pajak. Nah kawan pajak, perkenalkan saya selaku host hari ini Poppy. Kita akan mengulas seputar hal-hal penting tentang perpajakan yang perlu diketahui oleh semua rekan pajak. Ya. Nah kali ini kita akan membahas pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Haruskah nihil ya Pak ya? Mumpung kawan pajak ini masih ada relaksasi sampai dengan 30 April 2026. Nah tentu saja kawan pajak telah hadir bersama kita narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, penyuluh pajak ahli muda Kanwil DJP Aceh, yaitu Pak Susanto yang akrab kita panggil Pak Santo. Apa kabarnya nih Pak Santo? Alhamdulillah baik Albi. Nah ini Pak, kita membahas masalah apakah status pajaknya harus nihil nih Pak ya. Ini yang menjadi dilema di antara kawan pajak Pak. Kalau sudah status nihil rasanya dianggap kabar baik ya Pak ya. Sementara kalau kurang bayar mereka menjadi khawatir. Nah bagaimana nih Pak, bukankah pajak saya sudah dikuat tiap bulan, namun kok masih kurang bayar ya di akhir tahun? Oke, jadi kawan pajak semua dimanapun berada, jadi sekali lagi terima kasih Kak Obi. Jadi ya Pak, sekali silakan kan pajak manfaatkan ini mumpung SPT tahunan orang pribadi masih ada relaksasi ya dalam penambahannya, kita sampai nanti di 30 April 2026. Jadi ini penting untuk kita sampaikan dan coba bahas bersama Kak Obi. Jadi betul sekali Pak. banyak sekali mungkin wajib pajak yang bertanya, terutama karyawan yang mereka bilang kemudian saya kan udah dipotong pajak, saya perusahaan berapa harus lapor, dan sekarang kok kadang-kadang kan lapor menjadi kenapa jadi kurang bayar si status dan seterusnya seperti itu. Jadi kan pajak perlu kita refresh ulang ya secara regulasi. Kita harus pahami bahwa sebenarnya yang namanya lapor SPT tahunan itu adalah kewajiban setiap masing-masing wajib pajak. Jadi kita tentunya sebagai karyawan juga wajib pajak ya, PNS juga wajib pajak itu, dan harus punya NPWP atau sekarang NIK yang diaktifasi menjadi NPWP itu. Nah setiap yang memiliki NIK atau NPWP sebagai wajib pajak tentu harus melaporkan SPT tahunan seperti itu. Nah kewajiban si pemberi kerja atau dalam hal ini instansi perusahaan misalnya itu adalah menyetorkan atas gaji yang dibayarkan kepada karyawan, itu pajaknya. Sementara di SPT orang pribadinya itu wajib pajak orang pribadi sendiri yang harus melaporkannya di Kortek kalau sekarang ya. Jadi sekarang itu di Kortek. Nah mungkin ini Kak Abi ya, jadi itulah mengapa sekarang itu dan sekali lagi perlu saya tekankan bahwa secara amanat undang-undang itu jelas sekali perintahnya adalah setiap wajib pajak itu harus mengisi SPT tahunan dengan benar, jelas dan lengkap. Jadi maksudnya kenapa kita tetap harus melaporkan SPT tahunan orang pribadi meskipun kita sudah dipotong oleh BPH dari perusahaan, karena tentu perusahaan tidak tahu misalnya seseorang sudah kerja di perusahaan tertentu PT ABC misalnya, tapi kan dia nggak tahu karyawannya bisa jadi dapat penghasilan dari tempat lain atau dia punya usaha yang lain ya, dia nggak tahu. Makanya di sini penting bahwa sebenarnya kewajiban kita sebagai wajib pajak orang pribadi adalah mengumpulkan semua penghasilan kita, mencatat semua penghasilan kita, data kita, utang kita, itu kemudian kita laporkan di SPT tahunan BPH orang pribadi seperti itu Pak. Betul Pak. Berarti yang dimaksud itu bukan hanya dari satu pemberi kerja Pak ya? Jadi kalau memang misalnya kita bekerja hanya penghasilan kita ini murni dari satu pemberi kerja gitu sebagai karyawan tetap misalnya, itu kemungkinan memang pasti nih ya. Tetapi kan pemberi kerja itu menjadi tidak tahu apakah kita punya penghasilan yang lain. Nah, kalau misalnya kita punya penghasilan lain, bahwa itu sangat mungkin status seperti kita menjadi mungkin lebih bayar atau kurang bayar, itu ya biasa.
Oke, Pak. Jadi apa namanya kawan pajak seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Santo tadi, kita juga punya ini Pak ya, sistem perpajakan kita yaitu self assessment ya Pak ya. Self-assessment. Iya, hitung, lapor, bayar sendiri ya Pak ya. sendiri, self-assessment. Jadi dalam sistem Cortex itu mereka apa namanya Bapak Ibu wajib pajak itu silakan mengumpulkan data-data penghasilan ya Pak ya untuk dihitung nanti Pak ya berapa jumlah pajak nanti yang akan keluar di induknya nanti Pak ya, nihil, kurang bayar atau malah lebih bayar ya Pak ya. Betul. Jadi sekali lagi kan pajak perlu saya sekali lagi jelaskan bahwa bedakan antara PPh yang terutang kemudian dengan PPh yang sudah dibayar atau dilunasi. Jadi maksudnya kita mencatat seluruh penghasilan kita kemudian kita menghitung ulang di SPT adalah kita menghitung ulang PPh terutang kita itu sebetulnya berapa. Ya, jadi dari seluruh penghasilan yang kita miliki ya dari pemberi kerja atau dari tempat lain yang tidak final itu kemudian kita hitung ulang PPh-nya berapa ya setelah ada penghasilan bruto dikurangi pengurang lalu ada penghasilan neto dikurangi PTKP maka ketemu penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak itu dikalikan tarif progresif ya itu nanti ketemu PPh terutang. Itulah PPh terutang setahun kita yang menjadi kewajiban kita. Nah, namun ada pajak yang sudah dipotong oleh orang lain atau mungkin udah kita bayar sendiri per bulan kayak pasal 25 misalnya. Nah, itu dikurangi sebagai kredit pajak. Lalu timbulnya kalau misalnya PPh terutangnya lebih kecil, kredit pajaknya lebih gede maka lebih bayar. PPh terutangnya lebih besar, kredit pajaknya lebih kecil maka menjadi kurang bayar. Kalau misalnya sama persis misalnya menjadi nihil. Jadi sekali lagi status SPT kurang bayar nihil. Lebih baik itu sesuatu yang wajar dan normal-normal saja. Oke Pak. Pun Pak di Cortex ini kabar baiknya ada sistem namanya pre-populated. Ya, gitu ya Pak ya. Kita jadi cuma validasi istilahnya nih Pak, benar nggak ini penghasilannya, ini bukti potong ini semua. Jadi sudah terotomatis ya Pak ya. Kalau bukti potong penghasilan yang dari A1 atau A2 tertarik di sistem kita ya Pak ya. Itu bagaimana Pak? Ya jadi kawan pajak sekali lagi ini memang kali pertama ya wajib pajak di seluruh Indonesia itu melaporkan SPT orang pribadinya, SPT tahunannya itu melalui Cortex. Ini jadi sekali lagi ini kali pertama. Sekali lagi makanya ini penting juga menurut kami kita perlu bahas ini di sini ya di live IG ini atau podcast ya bahwa kita perlu menyampaikan agar wajib pajak benar-benar memahami bagaimana tata cara lapor SPT di Cortex ya. Ini kali pertama karena juga mungkin banyak kendala, kita kasih relaksasi, mudah-mudahan ini bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi sekali lagi kawan pajak perlu sekali lagi saya tekankan bahwa apa tadi pertanyaan kan? Untuk repolitik nih Pak. Jadi sekali lagi, jadi Cortex ini kabar baiknya adalah sebetulnya ini adalah sebuah sistem baru yang real time integrated dengan berbagai aplikasi yang selama ini ada. Jadi termasuk misalnya ketika kita bertransaksi dengan pemberi kerja atau apapun itu ada bukti potong, ada faktur pajak itu begitu dibuat oleh lawan transaksi maka itu pre-populated di akun kita. Termasuk misalnya bukti potong pasal 21 yang dibuat oleh pemberi kerja atau siapapun itu maka akan pre-populated di SPT kita. Nah ini yang kemudian kadang-kadang wajib pajak berpikir wah kan udah pre-populated nih, udah ada datanya di SPT, kemudian main klik next saja, terus main submit aja, tahu-tahu ternyata loh kok jadi kurang bayar gitu kan, atau loh ternyata kok jadi lebih bayar. Ini yang perlu sekali lagi perlu kita pahami bahwa di SPT Cortex ini kawan pajak sekalian ya, jadi perlu saya jelaskan bahwa berbeda dengan rezim legacy yang berbeda ya. Jadi dulu kita SPTOP itu lapor menggunakan formulir 3 betul ya Kak? Iya betul. Ada 1770 SS, S sama 1770 polos. Yaitu untuk karyawan, untuk usaha, pekerjaan bebas beda-beda. Kalau di Cortex ini itu diberi formulir yang sama, kemudian datanya juga langsung diberi otomatis pre-populated. Jadi mau nggak mau seharusnya kita melaporkan dari data-data yang ada. Kalau zaman dulu kan tidak seperti sekarang, semuanya pre-populated gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu kawan pajak punya penghasilan lain gitu, nggak dilaporin jadi aman. Nah kalau sekarang di Cortex tidak bisa seperti itu ya kawan pajak. Jadi bukti potong itu semuanya ada di Cortex. Namun demikian secara lapornya ya, cara lapornya kan itu bukti potong yang tidak final itu otomatis akan ada di lampiran 1E ya. Jadi ya, kalau kawan pajak klik posting SPTOP
Itu begitu posting, itu maka ada bukti potong seluruhnya yang Bapak Ibu peroleh dapat dari pihak lain itu ada di L1E. Iya. Namun demikian untuk itu kan baru di L1E itu kan kredit pajak. Nah, kalau jadi pasal 21-nya yang nanti untuk mengurangi beban terutang, penghasilannya kan belum masuk ke SPT, belum masuk dan belum terhitung beban terutangnya. Yang sudah masuk itu pre-populated SPT itu hanya di L1D itu hanya penghasilan dari pemberi kerja. Ya, jadi pemberi kerja itu misalnya kayak tadi karyawan sebagai karyawan tetap, pegawai tetap atau pegawai tidak tetap itu nanti penghasilannya bukti potong itu masuk di L1D. Sementara kalau ada bukti potong yang lain, misalnya kayak cashback dari bank atau cashback dari marketplace itu kadang-kadang mereka kan bikin bukti potong tuh. Nah, penghasilannya itu dia nggak masuk ke L1D dan belum masuk kemana-mana. Pertanyaannya akan kita masukkan kemana? Nah gitu. Nah ini perlu kan pajak memahami apa yang disebut dengan jenis-jenis penghasilan di Kortek ya. Sumber penghasilannya itu dari mana? Jadi kalau kita buka itu ya di Kortek itu cara ngisi SPT itu tidak seperti dulu, tetapi dari Indo dulu baru ke lampiran. Indo itu isinya seperti kuesioner pertanyaan penghasilan Anda dari mana, apa saja. Gitu. Di situ ada pertanyaan misalnya yang pertama itu apakah Anda menerima penghasilan dari pekerjaan? Pekerjaan itu yang dimaksud pekerjaan adalah ya tadi kita bekerja di sebuah perusahaan sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap. Lalu di situ ada pertanyaan, apakah Anda memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas? Dari usaha itu misalnya kayak kita buka bengkel, terus buka warung kopi misalnya ya. Nah kalau pekerjaan bebas itu misalnya kayak akuntan, dokter, notaris, ya, seperti itu. Dan juga nanti ada apakah Anda mendapat atau memperoleh penghasilan dari dalam negeri lainnya. Ini bedanya apa? Ini kita harus tahu. Jadi sekali lagi, kalau yang dari pekerjaan itu adalah dari pegawai atau di sebuah perusahaan, pegawai tetap atau tidak tetap. Nanti kalau pekerjaan bebas itu dokter, aktuaris, notaris, dan seterusnya, usaha itu berarti buka warung kopi, misalnya usaha jasa reparasi, dan seterusnya. Nah, penghasilan yang nggak masuk di 3 item itu lalu masuk ke penghasilan lainnya. Contohnya kayak misalnya kita dapat yang tadi cashback itu masuk penghasilan lainnya. Termasuk kita misalnya ikut dapat hadiah penghargaan, ikut lomba dapat hadiah itu penghasilan lainnya. Terus misalnya kita jual aset bergerak, terus ada untungnya itu masuk ke penghasilan lainnya. Itu kita harus jawab dengan benar ke pertanyaan apakah Anda perlu penghasilan ini, kita jawab ya atau tidak. Silakan dijawab dengan benar ya. Soalnya kalau nggak benar nanti lampirannya nggak muncul. Ketika lampirannya nggak muncul, kita mau mengisi penghasilan kita yang ini harusnya di lampiran ini nggak ada. Nah gitu. Jadi misalnya kayak tadi yang hadiah penghargaan kan harusnya apakah Anda punya penghasilan dari dalam negeri lainnya, kita jawab iya, maka nanti muncul lampiran 3 bagian berapa gitu ya. Nah gitu nanti kita diisi di sana penghasilan lainnya yang tadi meskipun PP21 nya sudah masuk di L1E tidak ada di L1D sebagai penghasilan, tapi harus kita isi di L3 ya, karena penghasilan lainnya. Seperti itu kawan pajak. Jadi kawan pajak harus memilah sendiri bukti potong yang kawan pajak dapatkan, lalu tempatkan penghasilannya ke lampiran yang benar. Lalu setelah semuanya masuk, baru terhitung di induknya itu. Jadi itu penghasilan induknya semuanya sudah tertotal, terjumlah dengan semuanya. Gitu ya, nanti dikurangi BPKB, ketemu BPKB seperti tadi, nanti ditambah pajak beban terutang, kredit pajaknya mengurangi, jadilah kurang bayar atau lebih baik. Oke, kawan pajak panjang lebar sekali Pak Santo sudah menjelaskan kan Pak ya. Jadi yang patut diperhatikan adalah pada saat mengisi induk ya Pak ya, muncul banyak pertanyaan, nanti kawan pajak bisa harus menyesuaikan dengan profil kawan pajak sendiri nanti untuk menentukan lampiran apa yang terbuka ya Pak ya untuk diisi untuk selanjutnya. Nah, kemudian tadi dari penjelasan Pak Santo untuk lampiran 1D nih Pak, misalnya bukti potong bukan penghasilan dari pemberi kerja A1 atau A2 tidak ada. Mungkin sebelumnya pemberi kerja menerbitkan tanpa Kortek ya Pak, boleh diinput manual ya kawan pajak ya. Ya kalau memang ada bukti yang tidak dibuat bukti potong tidak dibuat di Kortek ya silakan bisa diklik tambah manual input. Oke, bagaimana kalau misalnya bukti potongnya dihapus nih Pak di lampiran 1E? Oke. Apakah boleh? Jadi kan pajak kadang-kadang begini, atau mungkin kawan pajak ada yang pernah melihat sebuah konten yang
judulnya itu bagaimana tata cara SPT nihil ya. Iya, Dengan cara Usahakan untuk nihil ya, Pak, ya. dengan cara menghapus bukti potong. Jadi seolah-olah pemahaman di masyarakat itu lapor SPTOP harus nihil. Padahal tidak, sekali lagi kita tegaskan bahwa tidak harus nihil. Bisa jadi kurang bayar, lebih bayar atau nihil. Jadi kalau kita hapus, kalau memang itu penghasilan yang kita peroleh ya, kita dapat dari pihak lain kemudian diterbitkan bukti potong, tentu jangan dihapus. Kalau dihapus kan menjadi nggak masuk penghasilan. Nah, kita tidak bisa dikatakan sebagai wajib pajak yang mengisi SPT dengan benar, jelas dan lengkap, karena ada penghasilan yang tidak dilaporkan, ada bukti potong yang tidak dilaporkan. Jadi jangan dihapus. Toh pun kalaupun dihapus kan pajak, di SPT hilang, tapi di Kortek tetap ada. Jadi suatu saat kalau diteliti oleh fungsi pengawasan di kantor pajak, itu bisa jadi akan sebagai dasar data pemicu untuk dihimpun untuk membetulkan lagi ya. Anda harus lapor dengan benar. Intinya di sistem kita tetapkan baca ya Tetap Pak ya. baca. Pak, tadi Bapak udah pikirku soal kurang bayar dan Oke. lebih bayar. Oke. Nah, pada posisi kapan nih Pak kurang bayar dan posisi kapan lebih bayar? Paling banyak nih pertanyaan di masyarakat kita nih Pak, kalau NPWP suami gabung dengan istri. Nah ini dia Pak, seringnya lebih bayar kita kan Pak, kan seharusnya mungkin ada penghasilan istri yang harus diinput kemana gitu Pak, supaya posisinya tetap menjadi nihil kalau satu pemberi kerja. Oke. Jadi tadi mungkin kapan kurang bayar atau kenapa kurang bayar, misalnya tadi udah dijelaskan, tapi secara spesifik mungkin begini ya. Saya di lapangan itu banyak sekali menjumpai kasus ya. Jadi sekali lagi sebetulnya itu dari dulu sudah normal aja. Jadi bahwa seseorang itu SPT bisa kurang bayar atau LP atau nihil. Cuman karena sekarang itu Kortek menjadi semacam nggak bisa bukti potong atau penghasilan itu kan nggak bisa disembunyiin Iya, betul. nggak bisa disembunyiin ya. Jadi ini gimana, jadi kaget ketika setelah mau diisi dengan benar, loh kok malah jadi kurang bayar. Nah itu, jadi kapan saya dulu pernah ini ya, kenapa kurang bayar? Di antaranya ya, yang menyebabkan kurang bayar adalah ketika seseorang bahkan dia sebagai karyawan tetapi punya bukti potong yang tidak lebih dari satu. Lebih dari satu. Jadi saya dulu pernah dikomplain sama seorang direktur perusahaan. Dia itu sebagai direktur perusahaan digaji, tapi dia adalah pensiunan BUMN gitu. Dia protes, Pak, saya itu kerja 12 bulan tapi cuma digaji 11 bulan. Kenapa Pak? Karena yang 1 bulan itu buat bayar pajak, itu di akhir tahun, dia bilang gitu. Jadi ternyata memang pajaknya itu setelah dihitung gitu ya, itu memang sebesar dengan gaji sebulan itu. Kurang bayarnya sekitar segitu. Jadi kenapa bisa jadi kurang bayar? Karena dia kan dari 2 pemberi kerja. Iya betul. Artinya PCKP-nya dihitung 2 kali. Padahal seharusnya kan 1 kali ya. Di SP itu 1 kali. Itu satu ya. Jadi karena PCKP dipotong dihitung 2 kali, di SP sekali, maka jadi kurang bayar. Kedua, ketika penghasilan kena pajaknya kan ditambah itu. Iya. Misalnya ketika dia tarik progresifnya naik lagi, nambah gitu ya. Tadi cuma 5%, ini jadi ada tambahan penghasilan, jadi progresifnya sampai ke 15%, itulah jadi kurang bayar. Itu pertama yang membuat kenapa dia kurang bayar. Itu satu. Kebanyakan kalau sekarang mungkin isunya, saya dulu waktu di Bandung itu teman-teman dosen PTNBH, dia kan banyak ada bukti potong dari dari PTNBH-nya, kemudian dari Kemendistek Diktinya. Nah itu kan 2 bukti potong, itu pasti kurang bayar. Seperti itu karena tadi PTKP tadi. Terus berikutnya, kalau sekarang itu ada isu baru ya, setelah Kortek itu saya juga baru nemui, ternyata misalnya kayak seorang istri, dia sebagai karyawan kalau di sebuah perusahaan gitu ya. Terus suaminya itu dulu pensiunan PNS, ya itu pensiunan PNS misalnya, sudah meninggal 2 tahun lalu, 3 tahun lalu gitu kan. Nah, kan si istrinya itu dapat bukti potong Dari taspen? dari taspen tuh kan, dari taspen. Nah, padahal, dia kan dapat 2 bukti potong tuh. Jadi yang dari karyawan dapat, dari taspen dapat. Dari taspen biasanya kecil ya, karena pensiunan kan kecil, itu setahun paling hanya 25, 26 kan di bawah PTKP 54. Nah, begitu digabung dengan yang tadi dari karyawan perusahaan, itu pasti di atas PTKP, yang pasti kena, pasti kurang bayar. Jadi ada ibu-ibu yang protes ke saya itu, lupa, kok sekarang gajinya kurang banyak.
Ya memang harus kurang bayar karena penghasilan menambah. Coba kawan pajak bayangkan, yang ibu tadi ya. Betul, betul Pak. Ibu tadi dibandingkan dengan misalnya ada ibu yang lain, karyawan dia temennya dia seruangan gitu, gajinya sama, tetapi suaminya meninggal bukan pensiunan, nggak dapat penghasilan tambahan kan? Ya pajaknya kan sama dari bukti potong perusahaan, tetapi yang ini ada penghasilan, masa pajaknya sama dengan yang itu? Kan nggak adil kalau kayak gitu. Nah, Yang jadi, progresif Pak ya, ya. jadi memang, hasilnya. jadi kawan pajak sekarang seperti itu, jadi kenapa jadi kurang bayar. Nah, apalagi kemudian sekarang kan ya itu tadi ada TikTok affiliate, Shopee affiliate, terus cashback bank atau marketplace itu dibikin bukti potong oleh mereka, semuanya berbuat kita. Jadi itu sesuatu yang wajar kalau penghasilan kita memang menjadi, kalau kredit pajaknya begitu ya kurang bayar. Bahkan ya kalau kredit pajaknya begitu ya lebih bayar, nggak masalah. Jadi pastikan sekali lagi kawan pajak mengisi dengan benar, dipilah-dipilih, masukkan ke tempatnya dengan benar, dihitung dengan benar, dihitung ulang dan diteliti ulang dengan benar. Oke, kawan pajak, senang sekali ya rasanya hari ini. Sepertinya Pak Santo menceritakan pengalaman pribadi. Iya, ini supaya lebih jelas. Teman di DJP apa ya terhadap pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Nah, ini lagi Pak yang sering ditanyakan kawan pajak di luar Pak ya. Bagaimana untuk kewajiban bagi wanita yang sudah menikah? Oke. Apakah sebaiknya digabungkan suami atau dilaporkan sendiri, Pak? Oke. Jadi ini juga menjadi isu Kak Obu ya. Jadi memang sekarang itu di Kortek itu kan di lampiran dengan identitas yang bukan lampiran, yang Indo SPT itu kan ada PHMT itu ya. Jadi apakah kita harus pilih apa gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi saya jelaskan bahwa di regulasi kita di Undang-Undang Perpajakan di Indonesia itu menganut sistem bahwa sebuah keluarga itu sebagai satu kesatuan ekonomi ya. Jadi seluruh penghasilan istri, suami, anak yang belum dewasa itu penghasilannya semua digabung jadi satu. Itu secara default seperti itu. Jadi apakah boleh misalnya si istri itu karyawan atau punya usaha terus mau lapor sendiri? Boleh ya, itu dengan cara memilih terpisah. Atau ketika misalnya dia menikah tapi pisah harta, nah seperti itu ya, pisah harta, atau dia memilih terpisah kewajiban perpajakannya, maka dia boleh terpisah. Jadi secara default dia harusnya digabung aja, dan itu sebenarnya lebih simpel dan lebih enak digabung ya. Tapi kalau kenapa? Karena kalau memilih terpisah atau pisah harta itu nanti kita pada saat ngisi di itu kan apakah BHMT kita pilih BA atau MT, itu nanti akan muncul lampiran 4 ya. Lampiran 4 SPTUP itu adalah penghitungan tersendiri bebas berutang atau kurang bayarnya nanti berapa berdasarkan seluruh penghasilan digabung dulu, gitu. Nanti dihitung secara proporsional bebas utangnya berapa untuk suami, untuk istri, kurang bayarnya berapa secara proporsional. Itu agak sedikit ribet. Tapi kalau kawan pajak mau memilih itu ya silakan aja. Jadi kalau kami biasanya menyarankan untuk gabung aja, karena itu lebih simpel. Dan misalnya ketika dia si istri hanya dari satu pemberi kerja, itu kalau digabung dengan suami itu menjadi dianggap penghasilan yang sudah final, jadi tidak perlu dihitung lagi pajaknya dalam arti menambah beban terutang. Menambah beban terutang ya Pak ya. Walaupun keuntungannya istri tak punya kewajiban untuk melaporkan. Iya, lapor, nggak repot. Suami aja udah lapor. Suaminya melaporkan. Iya, gitu Kak ya. Oke Pak, kemudian jika ini Pak lagi Pak, jika kewajiban pajak istri digabung dengan suami, tapi mungkin Pak di kawan pajak kita penghasilan saya lebih besar, gitu kata istrinya, atau suami saya tidak punya penghasilan, bagaimana perlakuan untuk pelaporan SPT-nya Pak? Ya, jadi prinsipnya sama aja kok. Jadi kalau misalnya digabung berarti yang lapor suami aja. Jadi meskipun suami nggak punya penghasilan, istri punya penghasilan, kalau digabung berarti yang lapor suami saja. Kalau misalnya suami nggak punya penghasilan, istri punya penghasilan atau dipisah, berarti suami lapor nihil, istri nah ini belum tentu nihil, karena kan nanti dia punya kebutuhan sendiri dan MTB tadi itu harus pakai simulasi ya. Tetapi kalau misalnya digabung berarti kan tapi kalau masuk ke final, tetapi dengan syarat ya kan, dengan syarat supaya dapat PTKP-nya itu diakui, itu harus ada surat pernyataan bahwa kan supaya PTKP yang di pemberi kerjanya si istri itu diakui K gitu ya, bukan TK, karena istri itu perempuan kalau kerja itu default PTKP adalah TK ya. Cuman karena supaya suami kan nggak punya kerjaan, nggak punya penghasilan nih, supaya dapat K itu status kawin,
itu si suami harus memberikan keterangan atau pernyataan bahwa tidak punya penghasilan serendah-rendahnya dari kecamatan. Ya Pak ya. Oke Pak, mungkin sudah ada kawan atau rakan pajak yang bergabung di IG kita Pak barangkali. Mungkin ada pertanyaan? Sepertinya belum ya. Oke, mungkin kita harap udah pada lapor semua nih Pak. Ini ya sudah dapat April ya. Ya tinggal beberapa hari lagi Pak ya, nggak kurang dari 10 hari lagi ya. Begitu juga kita himbau untuk pelaporan SPT tahunan badannya ya Pak ya. Sama Pak ya, 30 April 2026. Nah, ini Pak mungkin sudah kita kupas udah banyak nih Pak pengalaman Bapak selama di DJP, kemudian apa proses teknik Bapak untuk rekan pajak kita nih hamba pajak kali ini Pak? Ya, jadi sekali lagi kan pajak ini mohon digunakan sebaik-baiknya. Dia relaksasi ini jangan sampai kita sudah direlaksasi sampai 30 April masih telat saja laporan SPT tahunan November. Jadi tolong ini segera yang belum lapor segera lapor ya. Sekali lagi dengan benar, jelas dan lengkap, karena tentu apapun ceritanya negara ini untuk membangun itu butuh dana, dan dana itu diantaranya dari pajak ya, dari pajak. Untuk itu setiap wajib pajak diimbau untuk menyampaikan SPT tahunan orang pribadi khususnya ya dengan benar, jelas dan lengkap seluruh penghasilannya silakan, karena hanya dengan pajak yang tumbuh yang itu diusahakan tangguh Pak ya. Untuk yang belum aktifasi Pak, barangkali belum Oke, boleh. Jadi kawan pajak, kalau yang tetap kawan pajak masih bisa menonton mungkin ya podcast kita ini nanti di YouTube atau rekaman live IG ya, Instagram @pajakaceh. Kemudian kalau ada kendala boleh ya, apapun itu silakan sampaikan di sosmed kami atau di helpdesk KPP terdekat juga boleh, dimanapun itu. Oke. Iya, karena sekarang borderless Pak ya. Ya boleh. Jadi yang terdekat tadi kawan pajak orang Aceh mungkin lalu sedang berada di Jakarta, udah cari KPP terdekat situ, silakan tanyakan apa yang menjadi kendala Pak. Dengan Vortex jadi lebih mudah ya Pak ya. Cakupannya juga menjadi lebih luas ya Pak. Seperti yang kawan pajak dengarkan tadi sebelumnya kayak pre-populated lebih mudah kan Pak ya. Tinggal validasi. Oke kawan pajak, sepertinya cukup Pak pertanyaan kita hari ini. Tidak ada pertanyaan lagi kita ya Pak ya. Ya, kita juga bisa melakukan laporan SPT sebenarnya dengan mudah ya Pak ya. Mau dengan mudah melakukan SPT tepat waktu dan benar tentu saja Pak ya. Jadi jangan takut. Kalau tidak nihil nggak masalah Pak ya, hal yang wajar. Yang terpenting adalah kepatuhan dan kejujuran dalam melaporkan pajaknya. Nah Bapak Ibu, rekan pajak dimanapun Bapak Ibu berada, demikian perbincangan kita kali ini, semoga dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua. Dan tak lupa nih Pak, hari ini hari apa? 21 April 2026 kita peringati sebagai Hari Kartini. Untuk teman-teman semua, tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap gulita, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan kita manusia serupa alam, terkadang kesulitan harus kita rasakan terlebih dahulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang padamu. Kata-kata Pak. Semoga semangat Kartini selalu menggelora di hati kita dan menjadi semangat bagi kita semua untuk memberikan yang terbaik, khususnya untuk keluarga kita, masyarakat sekitar, lingkungan kita, dan juga negara. Salah satunya dengan apa Pak? Membayar pajak. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh. Jangan lupa untuk mengikuti akun media sosial kita di kanal DJP Aceh @pajakaceh untuk mendapatkan informasi terbaru seputar perpajakan. Pergi berlibur ke Pantai Saka di Aceh Jaya. Cakep. Iya, cakep ya Pak ya. Sungguh indah panorama lautnya. Cukup sekian episode podcast kita. Sampai jumpa di lain waktu berikutnya. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.